Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Ida. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Siapkan buku dan alat belajar kalian, laptop atau HP, stabilo, kemudian buku tulis kalian, buku pendamping, buku LKS dan juga ballpoint. Hari ini kita akan belajar tema 2 PB 1, 3 dan 4 muatan IPS. Sebelum belajar, yuk kita berdoa, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muatan IPS, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita amati kegiatan berikut ini. Balap karung, karnaval, panjat pinang, dan lomba makan kerupuk. Nah, setelah kalian melihat kegiatan-kegiatan tadi, kira-kira kapan ya kegiatan tersebut biasa dilakukan? Bulan Agustus? Atau HUT RI? Atau merayakan Hari Kemerdekaan? Wah, semuanya betul. Ayo kita simak video detik-detik proklamasi. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival... Apakah berita ini benar? Memang benar, seharusnya tempat Bung Soekarno untuk mengajinya ke tempat Bung Hatta dan Bung Soekarno. Ya, aku harus ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Sadir. Ayo, Bung. Silakan duduk. Jadi begini, Bung. Ya.
Baru saya mendengar berita dari radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom oleh sekutu. Itu membuat Jepang mau tidak mau takluk pada sekutu, Bung. Betulkah itu, Bung? Aku rasa itu betul, Bung. Kita harus melakukan pengesahan kemerdekaan bangsa kita. Kita ke rumah Bung Hatta dan Bung Karno untuk membujuknya untuk melakukan pengesahan tersebut. Bagaimana, Bung? Apakah itu bisa? Saya rasa Bung Karno, Bung Hatta sulit untuk kita bujuk. Lantas, kita harus bagaimana? Kita harus ke rumah Bung Hatta dulu saja. Bagaimana? Ya, kalau itu benar, tunggu apa lagi? Mari, Bung. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Silakan, Bu. Ada angin apa sekiranya tuan-tuan datang kemari? Sepertinya ada sesuatu hal yang sangat penting yang untuk dibicarakan. Mari. Terima kasih. Jadi begini, Bung. Tadi pagi saya mendengar berita di radio bahwa Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom oleh sekutu. Itu membuat Jepang takluk kepada sekutu. Singkatnya, apakah Bung Hatta sanggup untuk secepatnya melakukan pengesahan kemerdekaan negara kita? Sungguh tidak segampang itu. Kita harus bicarakan ini dengan Bung Karno, karena beliau adalah ketua PPKI. Betul, Bung. Apalagi pada saat ini negara kita mengalami kekosongan kekuasaan. Bagaimana kalau kita manfaatkan situasi ini? Tapi sepertinya Bung Karno akan menolak permintaan tuan-tuan, karena Jepang sudah menjanjikan kepada bangsa Indonesia tentang kemerdekaan itu pada tanggal 24 Agustus. Kita harus tetap optimis, Bung. Kita harus terus mencoba. Betul itu, Bung Sadir. Jika memang seperti itu, baiklah, mari kita bergegas ke tempat Bung Karno. Baik, Bung. Tunggu sebentar ya tuan-tuan, saya panggilkan Kang Mas dulu. Ya. Kang Mas, Ya, ada tamu yang ingin bertemu. baiklah. Saya akan segera menemui. Ada apa kiranya tuan-tuan datang kemari? Jadi begini, Bung, maksud kedatangan saya kemari ingin mengabarkan bahwa Jepang telah kalah kepada sekutu karena sekutu telah mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi singkatnya, Bung, kami sebagai golongan muda ingin Bung Karno secepatnya melakukan pengesahan kemerdekaan bangsa kita. Apakah Bung Karno sanggup? Apa hal yang membuat tuan-tuan mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bukankah tuan Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan itu kepada kita? Tidak, Bung. Dalam hal ini kami tidak setuju apabila ada sangkut pautnya dengan pihak Jepang. Saya tidak menyetujui hal itu. Pintu saya terbuka lebar buat tuan-tuan. Baiklah, Bung. Baik, Bung.
Kenapa tuan-tuan tidak potong leher saya sekarang juga? Kalau tidak diproklamasikan sekarang, Bung, maka akan terjadi pertumpahan darah di bumi pertiwi kita ini. Bagaimana ini, Bung? Saya harus berpikir dengan matang untuk menemukan Remu. Ini bukanlah perihal yang main-main. Bagaimana Bung Karno? Apakah Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sepertinya tiada kata sepakat, Bung. Dia bersikukuh ingin mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia dari pihak Jepang. Tidak mungkin itu terjadi, Bung. Kita harus berdiri di atas negeri kita sendiri. Betul itu, Bung. Bagaimana? Ya kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Itu betul pendapatku. Mudah-mudahan kali ini rencana kita berhasil. Ada apa lagi kalian datang kemari? Kami ingin mengajak Bung Karno untuk pergi ke Rengas Dengklok. Apakah sangat penting? Ya, itu sangat penting, Bung. Itu demi keselamatan Bung Karno. Baiklah, saya akan bicarakan dulu dengan ibu. Ada apa, Kang Mas? Aku harus pergi, Bu. Ini demi kebaikan Kang Mas dan Indonesia. Tapi Tenang saja, Bu. Kang Mas akan baik-baik saja. ya, sebagai istri, aku harus ikut Kang Mas. Baiklah. Tuan Rasa Maeda, benarkah Jepang menyerah kepada sekutu? Ya, benar. Berita itu memang benar. Saya dengar sendiri dari radio BBC London. Baik, terima kasih. Permisi tuan-tuan, berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu itu memang benar adanya. Saya sudah mendengarkan secara langsung dari Tuan Laksamana Maeda. Silakan duduk, Tuan. Bagaimana nih, Bung? Mereka ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Kita tidak bisa bertindak tanpa berpikir panjang, karena Jepang masih memiliki tentara militer yang sangat kuat dan siap tempur. Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah lagi? Tetapi, bukankah Nippon telah menyerah terhadap sekutu? Jika kau tak mau memproklamasikan demi kemerdekaan Indonesia, biarlah kami yang akan melakukannya. Susukan saja kayu itu dan bunuh saya sekarang. Sudah. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Kita harus mengedepankan persatuan. Agar masalah ini cepat selesai, mari kita berpikir dengan kepala dingin. Baik. Sepertinya pendapat mereka ada benar juga. Jika Jepang sudah kalah dengan sekutu, tunggu apa lagi? Baiklah, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan kita.
Bagaimana kalau besok tanggal 17 Agustus 1945? Setuju. Alangkah baiknya jika teks proklamasi dibuat di kediaman Tuan Laksamana Maeda. Kau yakin bahwa tempat itu aman dan baik-baik saja? Saya yakin di sana lebih aman. Kalau memang begitu kesepakatannya, mari kita bergegas ke tempat Laksamana Maeda. Mari, Bung. Silakan diminum tuan-tuan. Terima kasih. Hei! Ada apa gerangan tuan-tuan datang ke kediaman kami? Begini Tuan, maksud kedatangan kami ingin merumuskan teks proklamasi. Bersediakah Tuan menyediakan tempat supaya teks proklamasi cepat selesai? Baiklah tuan-tuan, di belakang ada ruangan yang bisa digunakan. Silakan. Terima kasih. Tunggu. Biarkan Bung Hatta dan Bung Subarjo saja ikut saya masuk. Selebihnya tetap di sini. Bu, doakan Kang Mas. Baiklah, Kang Mas. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana jika pembukaan kita awali dengan kata proklamasi? Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika pembukaan teks proklamasi seperti itu akan sesuai dan berkesinambungan dengan isi seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Alangkah baiknya jika ditambahkan dengan diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Baiklah, saya rasa teks proklamasi sudah sempurna. Mari kita beritahukan dengan yang baik. Mari. Baiklah tuan-tuan, naskah proklamasi telah selesai dirumuskan. Untuk selanjutnya, naskah proklamasi ini akan ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Tidak, Bung. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani Bung Karno, Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, tuan-tuan? Setuju. Dan besok jam 10 pagi kita umumkan di lapangan Ikada. Saya tidak setuju, karena lapangan Ikada terlalu berbahaya untuk kita. Betul sekali. Betul. Apakah tidak sebaiknya teks proklamasi kita kumandangkan di rumah saya saja? Bagaimana? Setuju. Setuju. Bung Sayuti, apakah saudara siap untuk mengetik teks proklamasi? Baiklah. Alhamdulillah, Bu. Negara kita sekarang sudah merdeka. Alhamdulillah, Kang Mas. Negara kita sudah merdeka. Itu semua berkat Gusti Allah. Apa saat memproklamasikan kemerdekaan esok hari, kita perlu adanya pengibaran bendera, Kang Mas. Ya, Bu. Itu harus dan wajib. Ibu sudah mempersiapkan 2 helai kain, Kang Mas. Warnanya hanya
Warna itu warna yang sederhana dan mempunyai arti. Seperti warna merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia, sementara yang warna putih melambangkan kesucian negara kita. Baiklah Kang Mas. Permisi Bu, Iya Bu, ada apa Bu? semua persiapan sudah selesai. Tapi bukankah Bung Hatta belum datang? Iya Bu, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 10. Itu artinya teks proklamasi siap diproklamasikan. Tapi saya harus menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Baik Bu. Permisi Bu, Ya. Bung Hatta dan yang lainnya sudah siap di depan rumah. Oh, baiklah. Saya segera kesana. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita untuk mencapai suatu kemerdekaan ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap satu arah dan satu cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidaklah ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini pula, tampaknya saja kita menyanderakan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga sendiri. Kita tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tanah air sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu silang sengketa berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan memproklamasikan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Seru ya anak-anak, kalian jadi tahu sejarah proklamasi. Untuk melengkapi pengetahuan kalian, baca juga ya buku pendamping kalian dan juga LKS-nya. Kemudian kalian kerjakan halaman 4 LKS ya. Ambil fotonya, kirim ke Google Classroom sebagai lampiran. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian merasakan manfaatnya, silahkan like, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.